yang perhatiin itu memang Tania yang lebih romantis. Nah. Pasangan yang pastinya pasangan yang serasi ya, kompak ya, kompak, bekerja keras, dua-duanya suami istri bekerja keras, melakukan apapun asalkan itu halal. Tetap romantis. Jadi sakinah, keluarga sakinah mawaddah warahmah pastinya. Cara dia sayang ke Taninya itu ya dengan menjaga Tania gitu, mencoba menjadi suami yang baik gitu kan, yang soleh juga seperti itu, dan menurut kakak juga itu udah hadiah terbesar buat Tania gitu. Waktu menikah itu keadaannya benar-benar ini banget ya, terburu-buru, hektik ya sayangnya. Kita juga mutusinnya cepet banget waktu itu. Ya, berapa lama sebelumnya juga emang kita nggak pernah ngebahas-bahas masalah nikah ya, saya nggak pernah. Cuman tiba-tiba kok dari hati ini untuk bahas mengharuskan untuk menikah lah, karena pada saat itu kita benar-benar lagi falling in love banget, nggak ingin pisah satu sama lain. Jadi karena ada sesuatu yang akan menyebabkan kita berpisah, ya kita mencoba untuk mempererat itu. Nah pada akhirnya keputusan kita adalah menikah. Udah mepet banget ya waktunya ya? Ya akhirnya saya nelpon dan mau ketemu, ya kan? Tapi kondisinya aku udah kabur dari rumah. Dan mau ketemu, ngejelasin lah bahwa ceritanya seperti apa. Nah pada saat itu memang satu-satunya cara ya memang dengan memaksa keadaan supaya kita bersatu, itu sih memang. Itu kita akuin kita salah. Ceritanya tuh panjang banget Mbak, sangat panjang prosesnya itu benar-benar kita sampai sholat istighfar segala macam biasanya. Aku kagum itu kamu kok inget semuanya. Oh ingat, iya aku pelakunya masa aku nggak inget. Karena benar-benar gini loh, untuk keluar dari sini tuh butuh proses yang emang harus mateng. Aku salah langkah sedikit, itu udah kacau semuanya. Jadi bener-bener, dan di saat proses sampai akhirnya aku kabur dari rumah sebelum aku nikah sama Tommy, aku pernah ngomong sama dia, apa aku kabur aja dari rumah ya? Dia bilang enggak, jangan. Dia bilang enggak boleh, nggak bisa. Ya kamu sempat ngomong nggak bisa kamu kayak gitu caranya gini-gini. Sampai akhirnya aku mutusin sendiri. Jadi aku tiap kali aku sholat gitu ya, aku sholat malam segala macam, aku cuma minta sama Allah, kalau emang ini udah jalan yang harus aku jalanin, kalau emang ini aku harus keluar dari rumah dan lakuin apa yang udah jadi niat aku, tunjukin aja gitu, kasih aku tanda-tanda kalau emang aku yang udah mau jalanin ini bener, dan itu beneran ditunjukin. Dan cobaan hidup kita kemarin itu sangat berat juga. Berat, jadi saya fokusnya ke hal-hal yang harus saya perbaiki karena saya harus bertanggung jawab kan. Tapi hebat, dia tidak pernah menuntut apapun sampai saat ini. Hebat. Polisi yang nangkap saya malah kasih saya ruangan untuk nungguin Tania. Kamu jangan pulang, kalau ini kamu pakai aja ruangan saya. Terus banyak dikasih solusi lah di dalam sana, banyak yang menolong kita. Gitu terus. Jadi Tommy diumpetin di satu ruangan sampai dia mau kamar mandi aja nggak bisa. Dia sampai pipis cuma di botol, cuma buat nungguin aku ya. Karena aku di ruang, jadi aku bilang dipisah. Aku harus dipisahkan sama Tommy karena mama kalau di situ, dan mama nggak tahu ada Tommy di situ. Wartawan udah banyak banget di bawah. Mama aku nggak bisa pulang karena kalau dia pulang pasti kena wartawan. Tommy aku nemenin aku kan di ruangan dipisah gitu, dikasih sama polisi. Aku sama mama, jadi dia denger aku teriak-teriak sama mama tuh, dia denger semuanya. Ya memang kan ditanya siapa ini ya, saya bilang dia karena ya buat saya dia ini ya sekarang satu-satunya teman hidup saya yang memang saya sayang, saya cinta gitu. Jadi ya Ibu Kartini apa Ibu Kartono. Tommy itu orangnya flat banget, dia jadi tuh masih pacaran masih mending lah, masih ngomong sayang, masih kalau sayang emang tiap hari kita ngomong sayang ya, masih ngomong I love you kalau mau tidur, masih gitu-gitu. Setelah nikah, ya Allah, boro-boro
bener-bener udah nggak ada lagi kayak gitu-gitu. Yang ngomong I love you udah Karena- sama sekali nggak pernah. Saya berpikir ya, Sampai saya kalau dia lagi muji aku atau dia lagi kayak sok-sokan nggak yang percaya dia. aku ngakak ketawa itu kayak ya Allah, kayak orang yang sampai kata lu kenapa ketawa, enggak ini bukan laki gue banget. Jadi kayak makanya tadi Mbak bilang suruh kita ngeliat satu sama lain, itu nggak kita banget gitu. Romantis menurut saya juga nggak terlalu penting ya. Yang terpenting Buat kamu nggak penting, Nggak, karena maksudnya- emang orangnya nggak romantis. yang penting Itu mengamankan diri namanya, tau bukan. nggak? Yang terpenting adalah kesetiaan saya. Iya. Kan itu sulit didapat. Kepercayaan. Jadi sebenarnya hal-hal yang memang akan menjaga kita berdua lebih besar lagi, bukan hanya sekedar kita mengucapkan I love you tapi itu hanya sebagai ungkapan yang biasa dan dibiasakan setiap hari. Itu buat saya itu nggak harus dilakukan, tapi yang harus dilakukan adalah bagaimana saya menjaga hatinya dia, bagaimana saya menjaga hubungan keluarga saya, bagaimana saya setia terhadap pasangan dan lain sebagainya. Kan kita tahu sendiri dunia saya ini penuh dengan cobaan dan godaan gitu. Jadi hal yang terpenting buat saya bukan itu, tapi adalah menjaga kesetiaan saya, menjaga kasih sayang dan cinta saya buat dia. Meskipun saat ini sudah tidak pernah saya ungkapkan lagi sama dia, tapi di dalam hati saya nggak pernah berubah. Kenapa? Karena saya nggak mau jadi itu barang murah lah. Saya mau Tapi jadi sih sekali-sekali nggak apa-apa kali ya, daripada nggak sama sekali. iya, saya mau jadi itu satu yang spesial. Tapi karena emang saya nggak pernah ngomong itu, jadi ketika saya ngomong itu kayak seperti bercandaan buat dia. Ya anak-anak ya segalanya buat kita. Anak-anak itu penghilang rasa sedih, terus menyenangi hati kita. Terus anak-anak itu ya pokoknya hati kita adanya dia. Saya sama Tania juga mengalami situasi yang sangat sulit mengenai masalah ekonomi keluarga. Saya ditipu orang sekian banyak habis. Disitulah juga ada peran penting anak buat kita sebagai Lupa penguat, semuanya hilang gitu. Pokoknya sebagai penguat kita. mau ada masalah sebesar apapun yang kemarin kita hadapin, kalau udah ngelihat anak-anak udah nggak ada aja udah. Jadi, Kayak nggak ada masalah apa-apa. saya hanya berharap anak-anak bisa menjadi anak yang soleh-soleh aja. Itu aja. Kalau masalah pendidikan, saya pinginnya memang anak pertama saya jadi dokter ya. Kalau yang kedua ya sebaik-baiknya dia nanti jadi apa. Tapi kan kita nggak tahu nanti jalan hidupnya seperti apa gitu. Apa yang mereka mau ya. Saat ini saya sama Tania itu sedang mempersiapkan sesuatu yang mereka butuhkan di masa yang akan datang. Itu aja. Kalau harapan aku sih masih sama dari dulu. Dia jadi orang yang lebih baik, jadi papa yang baik buat anak-anaknya, jadi suami yang baik buat aku. Lebih bisa berusaha untuk jadi yang aku mau. Ya romantis lah dikit. Biar sekali-sekali aku bisa ngerasain kalau kamu tuh perasaannya gimana sama aku gitu. Ya harapan saya nggak banyak-banyak sih, sedikit aja karena emang ini tanggung jawab saya sebagai seorang suami. Saya pingin dia menjadi wanita yang soleha. Ya sudah masing-masing sudah dewasa lah, tahu definisi soleha itu seperti apa. Saya pingin dia ya menjadi ibu yang baik buat anak-anak, yang selalu care dan cinta terhadap anak-anak. Dan harapan saya satu lagi, jangan pernah merubah perasaan kamu sama aku. Enggak lah, kalau berubah sih enggak. Iya, makasih sayang, kamu udah selalu mengerti dengan semua kondisi aku. Apa adanya aku, ya beginilah. Jadi sekali lagi thank you untuk apapun yang kamu lakukan buat aku. Memang aku gak pernah ngungkapin apapun sama kamu
Tapi tolong percaya dalam hati kamu, perasaan aku itu besar sama kamu. Amin, 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 amin. Perasaan aku itu selalu cinta dan sayang sama kamu. Amin, Dan selalu ingin yang terbaik buat kamu. amin. Dan apapun yang aku lakukan itu dari dulu sampai sekarang adalah cuma buat kamu dan buat anak-anak. Amin, amin, amin. Di saat aku rapuh, ku bertemu denganmu. Di saat aku pilu, ku berjumpa dirimu. Kamu yang membuatku jatuh cinta kepadamu. Kamu yang membuatku apa ya? Kamu yang membuatku jatuh cinta kepadamu. Kamu gitu kan? Ini saya. Makasih. Tuh peluk aku.